Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi bersama Ibu di pembelajaran tematik ya. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap dong, sehat semuanya di rumah ya. Pastikan kalian sudah sarapan ya. Sebelum menonton video pembelajaran dari ibu guru, sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi, otaknya sudah segar ya. Jadi jangan lupa sarapan biar bisa konsentrasi ya. Nah, anak-anak seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini akan kita awali dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oke? Ini doanya ya, doa yang selalu kita ucapkan setiap pagi sebelum memulai pembelajaran baik online maupun offline ya. Oke, sekarang kita akan berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, langsung saja kita akan melihat susunan materi pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan melihat Oke, sebentar ya, Ibu keluarkan sebentar. Ini susunan materi kita ya. Nah, yang pertama itu adalah unsur-unsur intrinsik dongeng ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 5 ya. Kalian bisa buka di pembelajaran 5 ya. Itu tentang memahami keberagaman dalam keluarga juga ada ya. Kemudian satu lagi itu tentang tempo dalam lagu. Nah, yang bahasa Indonesia yang ini kita lanjutkan sebentar ya, pembelajaran 4 kemarin ya. Oke anak-anak, bisa buka bukunya halaman 24 ya. Kita akan bahas unsur-unsur intrinsik dongeng. Nah, tetapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tahu apa itu dongeng? Ada yang sudah tahu pengertian dongeng? Boleh angkat tangannya dan silahkan menjawab. Oke, terima kasih. Jawabannya benar ya. Dongeng itu adalah cerita fiksi yang mengandung nilai-nilai moral atau pendidikan. Nah, dongeng itu merupakan bagian dari karya sastra. Nah, jadi di sini ya, penyebaran dongeng itu bisa dilakukan secara lisan atau bisa kita ceritakan dari mulut ke mulut atau dari satu orang ke orang yang lainnya. Nah, di dalam sebuah dongeng itu terdapat unsur-unsur intrinsik anak-anak. Nah, di sini kita akan melihat unsur-unsur intrinsik apa saja yang ada di dongeng. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita harus tahu ya, apa itu unsur intrinsik cerita. Nah, unsur intrinsik cerita itu adalah unsur dari dalam cerita tersebut yang membangun sebuah cerita. Jadi itu yang dimaksud dengan unsur intrinsik sebuah cerita. Nah, sekarang kita akan melihat unsur intrinsik dalam sebuah cerita itu terdiri dari apa saja sih? Nah, di buku kalian juga ada ya, itu halaman 25. Di sini ada watak, ada tokoh, ada latar, dan ada alur serta amanat. Ya, nah kita akan lihat satu persatu. Mulai dari tokoh, kemudian watak, kemudian latar, alur, dan amanat. Nah, kemudian di buku LKS kalian itu ada tambahan tema ya. Nah, tema atau dasar cerita itu persoalan pokok yang menjadi bahan utama dalam sebuah cerita. Oke, kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama itu adalah tokoh. Nah, tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita ya. Jadi tokoh itu adalah orang yang
berperan atau pelaku di dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian ada yang dinamakan watak, ya. Nah, watak itu adalah sifat tokoh dalam sebuah cerita. Nah, contohnya seperti baik, kemudian jahat, pemaaf, rajin, suka menolong, pelit, dan pemalas. Nah, itu adalah salah satu contoh watak ya dari sifat tokoh di dalam sebuah cerita. Jadi ada yang baik, ada yang jahat, ada yang pemaaf, ya. Mungkin ada yang cengeng atau suka menangis, ada yang suka menolong, ya. Nah, itu yang disebut dengan watak, ya. Jadi watak itu adalah sifat yang dimiliki tokoh dalam sebuah cerita. Nah, tokoh itu tadi adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, kemudian ada yang disebut dengan latar. Nah, anak-anak, latar itu adalah waktu, tempat, dan suasana cerita. Nah, di sini Ibu punya contoh latar, ya. Nah, yang pertama, latar itu terbagi menjadi 3 bagian, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Bagian yang pertama itu adalah latar waktu, ya. Nah, latar waktu ya itu seperti siang, kemudian malam, pagi, dan sore, ya. Nah, ini adalah latar waktu. Kemudian ada yang dinamakan latar tempat. Nah, misalnya di hutan, di sekolah, di rumah, di taman bermain, di mall, di mana lagi? Di tempat wisata atau di pantai atau di kolam berenang, ya. Nah, itu adalah latar tempat. Nah, kemudian yang selanjutnya latar suasana. Nah, latar suasana itu seperti saat hujan, saat panas, saat matahari terbenam, saat terik matahari, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 3 latar dalam sebuah cerita. Oke, yang selanjutnya amanat. Nah, amanat itu adalah pesan cerita, ya. Pesan cerita itu artinya pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca cerita atau kepada kita sendiri yang membaca cerita tersebut, ya. Jadi amanat itu adalah pesan, ya. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, ya. Itu berupa pesan moral. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam sebuah tulisannya atau hasil karyanya sendiri. Oke, nah di sini anak-anak ada jenis-jenis tokoh, ya. Nah, jenis-jenis tokoh ini dia dibagi berdasarkan peranannya atau sifatnya. Nah, di buku kalian juga ada, ya. Yang pertama ada tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang sifatnya baik hati, suka menolong, ya. Tuh. Kemudian ada tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini itu sifatnya jahat, kemudian pemarah. Nah, itu contohnya, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis itu adalah tokoh pendukung, ya. Nah, tokoh pendukung itu artinya ya ada yang tidak baik dan ada yang tidak jahat, ya. Itu tokoh tritagonis, itu tokoh pendukung artinya tidak baik dan tidak jahat, ya. Jadi dia imbang. Ya, ini adalah jenis-jenis tokoh yang dibagi berdasarkan peranan atau sifatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis tokoh berdasarkan keterlibatannya. Nah, yang pertama, tokoh utama. Nah, tokoh utama itu adalah tokoh yang paling banyak berperan dalam sebuah cerita. Jadi di sini pelakunya, ya, pelaku utamanya itu banyak memerankan di dalam sebuah cerita tersebut, ya. Kemudian yang kedua itu adalah tokoh pendukung. Nah, tokoh pendukung itu adalah tokoh yang hanya muncul beberapa kali saja di dalam sebuah cerita. Jadi dia tidak muncul seperti tokoh utama yang selalu ada di dalam sebuah cerita. Jadi tokoh pendukung ini dia hanya muncul saat dia diperlukan saja, ya. Makanya dia disebut dengan tokoh pendukung.